Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Alfianti, mahasiswa IKIP Siliwangi. Hari ini saya akan melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN siklus 1, yaitu dengan mengobservasi, mewawancarai, dan memberikan partisipasi terhadap pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring di masa pandemi. Nah, kebetulan karena masa pandemi seperti ini, saya melaksanakan KKN secara mandiri atau individu di desa saya sendiri, yaitu di Desa Tani Mulya. Sebelum melaksanakan observasi, yuk kita berkenalan dulu dengan Desa Tani Mulya. Tani Mulya merupakan sebuah desa di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Desa ini kurang lebih mempunyai luas sekitar 220 hektar dengan jumlah penduduk jiwa sekitar 30.000 jiwa. Tani Mulya diambil dari kata tani yang mempunyai arti tani atau petani dan kata mulya yang mempunyai arti subur waluya. Karena masyarakatnya pada saat itu mayoritas masyarakatnya sebagai petani. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, Desa Tani Mulya bukan lagi desa pertanian, tetapi sudah menjadi daerah industri yang berkembang pesat dengan predikat desa swakarya. Nah, sebelum melaksanakan observasi ke lapangan, tidak lupa kita menggunakan prokes ya. Salah satunya kita memakai masker agar terhindar dari virus COVID-19. Tidak lupa membawa hand sanitizer. Nah, sekarang mari kita langsung saja berangkat ke lapangan ya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Indah Alfianti. Saya mahasiswa dari IKIP Siliwangi. Ya. Sedang melaksanakan KKN. Akan mewawancarai Ibu mengenai pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Boleh. Sebelumnya bisa perkenalkan dulu terlebih dahulu nama Ibu. Oh, nama saya Opung. Oh iya, Di Bu Opung ya. Opung Kita Simanjuntak. Ya, Opung Simanjuntak ya. Kita langsung saja ke wawancaranya ya Bu. Menurut Ibu, pembelajaran daring itu apa sih? Ya, daring itu lewat udara yang aku tahu. Lewat udara ya. Jadi dari guru di sekolah dan siswanya di rumah Di ya. rumah, iya. Pembimbingnya Iya. keluarganya sendiri Iya. gitu ya. Nah, pada pembelajaran daring ini, hal apa yang menjadi kendala saat membimbing anak-anak? Kendalanya anaknya seperti kita itu sehari-harinya temannya. Jadi seperti tidak nerima yang enggak itu mainan gitu. Dianggap seperti main, tidak ya, jelas dia santai aja santai, gitu ya. Iya. Nah, berarti dari sikap anak ya kurang Iya. apa ya? Kurang nangkap. Ya, kurang menangkap karena Iya. menganggap Kita si itu belajar sehari-hari. ini main gitu. Iya. Dan pembimbingnya orang tua sendiri. Iya. Jadi tidak ada rasa segan Iya, gitu ya. ada rasa segan, iya. Pas Seperti itu. Nah, bagaimana sistem pembelajaran secara daringnya dilakukan? Apakah secara lewat WA, lewat Google Classroom atau aplikasi tertentu? Bagaimana? Pelajarannya itu sudah langsung kita jemput ke sana. Sudah selesai, nanti kita kirimkan lewat daring juga. Waktu dia pas belajar harus kita kirimkan juga, kita foto, kita kirimkan sama dia. Nanti kalau sudah selesai terkumpul, Kita kumpulkan kumpulkan lagi ke sana secara langsung. Nah, apakah ada perubahan anak terkait pembelajaran jarak jauh ini? Apakah dari pola tidur atau dari perubahan sikap? Gitu. Perubahan sikapnya belum ada, seperti biasa dia anggap gitu. Seperti main belajar Iya. kayak gitu ya. Iya. Nah, apakah anak selalu didampingi oleh pendamping di rumah gitu? Iya, saat belajarnya selalu sampai selesai. Dari pertama belajar hingga selesai itu didampingi ya Bu? Iya. Apakah anak memahami materi yang guru berikan?
Iya, dipahami memang, dipahami. Memahami materi ya. Jika tidak memahami materi, solusi apa yang ibu berikan kepada anak saat belajar? Langsung kita telepon ke gurunya. Langsung bertanya gitu, Langsung ini bertanya. bagaimana gitu ya. Iya. Terus bagaimana respon anak-anak terhadap pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan di rumah? Apakah responnya itu semangat nih belajar di rumah atau males gitu atau gimana? Ya sepertinya dia tuh biasa aja, dia ada seperti semangat gitu, tapi kita itu harus membujuk dia karena kita udah ngasih tahu kita harus belajar di rumah gitu. Berarti Heeh. terkadang semangat, Iya. terkadang muncul rasa Iya. malas ya, Iya. kayak gitu. Iya. Jika anak tidak semangat atau malas, bagaimana strategi ibu agar anak tidak seperti itu? Ya kita harus menggoda dia. Menggoda, Iya, menggoda dibujuk. seperti apa bu? Kadang kita itu kan apa kemauannya, ibaratnya jajan. Nah nanti seberes ini kita jajan, kita main. Jadi setelah belajar kita nanti jalan-jalan, nanti kita jajan gitu ya. Berarti harus memberikan hadiah atau reward ya bu? Iya. Seperti itu. Seperti itu. Suka duka ibu dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini sebagai pendamping apa sih bu? Duka saya cara membujuknya itu kurang mau dia gitu, jadi di situ kita kadang sampai seperti mau marah gitulah. Dukanya jadi kadang anak merasa bosan gitu. Iya, Walaupun sudah dibujuk juga tetap saja gitu ya, karena dia kemarin-kemarin udah dibujuk kayak gitu ya, kayak gitu. Iya. Nah kalau sukanya itu apa sih bu? Ya sukanya karena sudah begini keadaan dunia. Ya, karena keadaan juga ya, Iya, mau dipaksakan juga Iya. nggak akan baik gitu Tidak ya. akan baik. Jadi nggak apa-apa gitu pembelajaran daring demi kebaikan juga. Iya. Ya, kayak gitu. Baik bu, pertanyaannya sudah selesai. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih banyak. Iya. Maaf mengganggu ya bu. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, saya Indah Alfianti, mahasiswa dari IKIP Siliwangi yang sedang melaksanakan KKN. Nah, sekarang saya akan mewawancarai Ibu mengenai pembelajaran daring di rumah. Langsung saja ya ke pertanyaannya. Ya. Bagaimana pendapat Ibu pembelajaran daring itu? Menurut saya sih ya kalau di masa pandemi ini mungkin ini yang terbaik ya buat anak. Cuma ya kadang-kadang ada yang maksimal, ada yang enggak gitu si pelajaran yang diterima anak gitu. Ya, kendala saat Ibu mendampingi anak saat melaksanakan pembelajaran daring apa saja sih Bu? Kalau kendalanya paling di anaknya ya, di anaknya kadang mungkin malas gitu kalau daring tuh, karena mungkin biasanya di sekolah bisa sambil main sama temennya atau jajan di kantin. Kalau sekarang cuma dia sendiri main belajarnya, jadi itu sih kendalanya di anak aja. Bagaimana sistem pembelajaran daring dilaksanakan dari gurunya ke dari gurunya siswanya gitu gimana? Kalau dari gurunya sih biasanya kadang ngasih tugas lewat WA, atau misalnya kalau udah beres tugasnya lewat WA, kadang gurunya lewat Zoom juga ya, video call gitu untuk ngecek hafalan anak-anaknya gitu sih. Apakah ada perubahan sikap anak setelah dari pembelajaran langsung di sekolah terus melalui pembelajaran daring ini? Ada sih, ada. Anak tuh jadi kayak kalau di sekolah kan misalnya masuk jam 7 dia tepat waktu, jam segitu bangun jam segitu. Kalau sekarang daring yang bangunnya siang kadang gitu. Bangun siang, jadi anaknya lebih santai gitu karena nggak ada yang ini ya. Kalau di sekolah kan tepat waktu jam segini ngerjain harus beres, kalau ini enggak, kadang sore baru beres. Apakah ibu atau bapaknya gitu selalu mendampingi anak saat melaksanakan pembelajaran daring itu? Ya sih, kalau saya misalnya nggak nganter adiknya sekolah, suka dampingi, apalagi kalau pelajarannya susah ya pasti anak pasti nanya ke saya. Apakah anak memahami materi yang diberikan oleh gurunya?
ada yang dia pahami, ada. Terus kadang juga ada yang susah, ya akhirnya nanya ke saya juga gitu. Jika tidak memahami materi yang diberikan, solusi apa yang orang tua berikan kepada anak? Saya nanya ke Google. Oh iya, melalui internet. Iya, dan melalui lain-lain. internet. Kadang ke saudara yang lebih apa sih, mungkin sekolahnya lebih tinggi dari dia, jadi nanyain gitu. Bagaimana respon anak terhadap pembelajaran daring yang sudah berlangsung kurang lebih 1,5 tahun? Ya anaknya sih bilang katanya udah bosen. Pastinya ya sudah bosan karena sudah bosan. terlalu lama juga. Jenuh katanya gitu. Terus ya nggak enak aja katanya kalau di rumah lebih galak. Ya gurunya karena orang tuanya jadi lebih galak gitu ya. Nah dampaknya itu seperti malas. Nah cara untuk anak tersebut semangat lagi belajarnya itu kayak gimana sih solusinya gitu? Ya kadang ya gitu dikasih reward gitu. Kalau misalnya dia bisa menyelesaikan gitu. Kadang dia minta sesuatu nih, mau kalau ini pengen ini gitu. Kadang ya saya suka kasih gitu. Ya selama itu apa sih positif ya permintaannya. Ya, suka duka ibu dalam mendampingi anak-anak dalam melaksanakan pembelajaran daring ini apa? Ya sukanya mungkin lebih ini sih ya, kalau di masa pandemi ini lebih aman mungkin ya bagi saya, ini lebih enak gitu daripada harus melepas di luar ya di sekolah. Itu sih kalau dukanya ya gitu, kadang nggak sabaran, emosian ngajarin anaknya gitu. Itu sih palingnya sukanya. Pertanyaannya sudah selesai, jadi kita sudahi saja. Langsung saja saya membantu anaknya, barangkali ada kendala dalam mengerjakan tugas ya. Ya, Terima kasih. iya sama-sama. Karena 4 ini dibagi 3, kenapa harus jadi 30? Nah 3 ini dikali 10, jadi hasilnya 30. Nah 30 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Alfianti. Saya mahasiswa dari IKIP Siliwangi. Di sini saya akan mewawancara Ibu mengenai pembelajaran masa pandemi seperti ini. Oh iya. Langsung saja ya Bu, Oh iya, kita ke mantap. pertanyaannya. Iya siap. Menurut Ibu, pembelajaran daring itu apa sih? Pembelajaran daring itu pembelajaran yang melalui internet mungkin ya, yang secara online lah ya, seperti itu. Apakah ada kendala gitu saat Ibu menjalani pembelajaran daring? Kendalanya mungkin ya di kuota internet kita harus selalu ada. Terus yaitu anaknya mungkin kita harus mengajarkan kan selain guru kita juga kan menjadi guru. Menggantikan peran guru gitu. Nah itu. Lalu bagaimana sistem pembelajaran daring itu diberikan dari sekolah ke anak-anak? Melalui Google Class, dari WA, Google Meet ya, Zoom Meet kayak gitu sih. Pertemuan virtual berarti ya? Iya, pertemuan virtual karena masa pandemi sekarang belum ada tatap muka sama sekali. Apakah ada perubahan dari yang awalnya belajar itu di sekolah dan sekarang belajar di rumah? Ya ada sih, karena belajar di rumah itu anaknya mungkin lebih santai mengerjakannya, tidak seperti di sekolah kan lebih ada tenggat waktu Nah, gitu itu untuk ada tenggat waktu. mengisi tugas-tugasnya. Seperti itu. Apakah anak memahami materi yang diberikan saat pembelajaran daring? Ya sebagian ada yang memahami, ada tidak, ya kita sebagai orang tua ya membantunya. Nah, jika anak tersebut tidak memahami materi atau salah satu materi yang diberikan oleh gurunya, Ibu sebagai pendamping memberikan solusi apa? Kadang saya suka nyuruh minta bantuan tetangga karena mungkin takutnya saya salah memberitahu, dia lebih mengerti sama tetangga. Ya, memang ada di sini yang suka membantu. Kadang suka disuruh diam dulu aja, nanti lanjut lagi gitu. Ya, mungkin
dengan bantuan internet juga ya, Ya, searching Ya, itu mah pasti membantu banget lah kalau internet mah. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana respon anak-anak terhadap pembelajaran daring yang sudah berjalan selama 1,5 tahun ini? Apakah bosan atau justru senang nih libur terus gitu? Gimana? Ya kemarin sih bilangnya udah bosen, udah nggak mau di rumah lagi, pengennya ya ke sekolah dia Pengennya karena ketemu teman-teman nah gitu itu ya, karena sendiri. udah terlalu lama kan. Karena ya bosan juga ya, nggak ketemu teman, nggak ketemu gurunya, kurang juga gitu sosialisasinya. Nah ya. itu Kayak sudah gitu. rindu berat dengan teman-teman. Ya seperti itu. Jika anak merasa malas nih, dampak terhadap pembelajarannya kayak gimana nih? Apakah harus dibina lagi supaya prestasinya tidak menurun atau kayak gimana gitu? Kalau udah malas gitu, Iya, udah malas gitu, nggak semangat gitu ngerjain Iya. tugasnya. Kadang saya suka gimana ya, udah di stop dulu aja semuanya, udah istirahat dulu, nanti kita lanjutkan lagi gitu. Terus ya dengan Jadi memberi kelonggaran gitu Iya. supaya tidak tertekan gitu. Nah, itu. Mengerjakan tugasnya harus beres hari ini. nah Malah seperti jadi itu. stres ya kayak gitu. Udah stres banget. Ya kayak gitu. Nah, jadi apa namanya? Suka duka ibu dalam mendampingi anak-anak belajar daring ini apa sih gitu? Kalau suka mungkin di awal-awal ya suka karena ya lebih santai kan, bisa mengerjakan kalau lagi ke rumah neneknya, kalau lagi pergi-pergi kan bisa ngerjain. Tapi kalau lama-kelamaan karena sudah terlalu lama, hampir 2 tahun mungkin ya, jadi sudah bosan gitu. Jadi sudah bosan dan sudah agak malas. Nah, ada itu. lagi memang malas Sudah gitu. keluhan ibu-ibu sekarang mungkin sama seperti saya, Iya. sudah bosan. Ya, udah ya Bu, udah pertanyaan terakhir, jadi kita sudahi saja wawancaranya. Saya bantu anaknya untuk mengerjakan tugas hari ini mungkin. Oh iya. Saya ucapkan terima kasih ya Bu. Oh sama-sama. Ya, udah segitu aja, langsung aja ngerjain tugas, masih ada tugasnya. Kakawihan bahasa Sunda. Nadongkeun kakawihan dihandap. Ibu contohin dulu ya, satu ini. Nabi urang sararea Kanjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana Arab Quraisy bangsana. Coba kalian coba dengan nada yang ibu contohkan barusan. Nabi urang saradaya Kanjeng Nabi anu mulya Muhammad Jenenganana jenenganana Nah, KKN siklus 1 sudah dilaksanakan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan partisipasi terhadap 3 keluarga terhadap pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Jika ada kesalahan, saya ucapkan mohon maaf dan saya ucapkan juga terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di KKN siklus berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.